Ya gimana Pak? Halaman apa lagi kita tangani? Politik 2, Lipsus sama bisnis. Iya, oke. Politik ekonomi. Hmm. Gimana kita bahas dulu? Kita aja. Kita bahas dulu politik ya. Hmm. Jadi di politik ini ada yang menarik dari Partai Gelora, salah satu partai baru. Jadi Gelora semacam mendeklarasikan untuk pergantian elit di tahun 2024. Nah, ini tekadnya mesti besar nih, karena untuk 2024 pergantian elit itu tidak gampang. Iya tahu. Nah, itu dieksekusi. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan itu, ya silakan baca di halaman Tribun halaman 2. Ada di situ penjelasannya. Disampaikan langsung oleh Anies Mata, salah satu orang Sulawesi Selatan yang berjaya juga di Makassar di level nasional. Jadi disampaikan juga pada saat di sela-sela verifikasi faktual untuk Partai Gelora. Jadi ini Partai Gelombang Rakyat Indonesia namanya. Jadi pengurus-pengurusnya ini termasuk ketumnya Anies Mata itu dari PKS dulu. Iya. Mantan Presiden PKS, kemudian ada juga Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum. Itu juga mantan Wakil Ketua DPR. Kemudian ada juga Mahfuz Siddiq. Hampir semua sih orang-orang PKS. Iya. Dan yang disampaikan memang ada pergantian elit. Dan memang seharusnya sih pergantian elit itu semacam siklus aja. Jadi ketika sudah sampai ke siklus turunnya elit-elit sekarang, ya turun. Apakah karena tua atau karena memang sudah tidak mau lagi berpolitik dan lain-lain, ada banyak. Anda baca besok bagaimana ulasannya. Dan salah satu misinya adalah bagaimana membawa ide utama yang disampaikan tadi di hari ulang tahunnya Partai Gelora yang bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda kemarin, sampaikan bahwa ide utama untuk Indonesia ke depan adalah harus ada arah yang jelas menuju 5 besar. Nah, apakah ini direspon positif oleh masyarakat Indonesia? Kita tunggu nanti di pemilu. Iya tahu. Lolos dulu dong di verifikasi partai faktual ini. Tidak lolos ya kebetulan. Kalau lolos ya baru bisa kita lihat. Kemudian ada juga jalan sehatnya Pak Ketua IKA Sulawesi Selatan, Bapak Ramdan Pemanto di Goa. Waduh, jadi tagline-nya ini rakyat Goa jalan sehat bersama Madani Pemanto. Di Goa tadi pagi-pagi. Ini juga sebagai rangkaian dari Musda IKA Goa yang pertama. Yang terpilih itu Pak Irwansyah Sukarana namanya. Di Goa ini tidak sekadar sebagai tempat biasa, karena fakultas terbesar di Unhas itu ada di Goa. Fakultas Teknik. Jadi apalagi kan Pak Wali itu orang teknik. Teknik arsitek. Jadi ketemulah di situ. Di lapangan Seyusuf tadi. Jadi Goa Makassar itu tidak, apalagi Unhas itu pas daerahnya toh. Besar sekali fakultas teknik di sana. Tuh bisa mungkin hampir sama besar kita Andre. Nah, kemudian ada juga Pak RMS sudah jalan melakukan pelantikan ketua DPD di daerah, sekaligus juga mengkampanyekan Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem. Jadi silakan Anda baca besok di halaman 2. Ini
politik memang agak lebih cepat ketimbang 2024. Masih ada 3 semester ke depan, tapi sudah terasa pertarungannya. Nah, untuk lebih detailnya di halaman Lipsus, bagaimana pertarungan pilpres. Apalagi baru-baru ini Litbang Kompas merilis survei terbaru untuk calon presiden. Masih teratas sih sebenarnya Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua Prabowo Subianto, yang ketiga Anies Baswedan. Ini aja sebenarnya yang bertukar-tukaran. Kemudian di papan tengah ada Ridwan Kamil yang tiba-tiba melejit naik ke 10%, yang dahulunya sekitar naik ke 8,5%. Yang dulunya hanya sekitar 4%, 34%. Nah, apa yang membuat itu naik? Nah, itu sudah dijelaskan, nanti besok kita baca. Kemudian di halaman Lipsus tadi itu kita turun dengan Pilpres masih sebatas deklarasi. Jadi ada yang menarik di deklarasi Pilpres ini, Bang. Ada Partai Nasdem yang mendeklarasikan capres, tapi belum cukup kursinya. Ada juga partai Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3. Itu sudah cukup kursinya, tapi tidak ada capresnya. jadi masih kita anggap ya Pilpres 2000 menuju 2024 ini masih sebatas deklarasi. Kemudian apakah jadi semacam masih test on the weather kalau saya lihat. Jadi semua partai, semua juga calon masih menes apakah memang dia dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Nah, itu. Dan nampaknya test on the weather ini disampaikan juga kepada elit-elit partai seperti PDP kan sampai sekarang belum menentukan calon. Kemudian Gerindra meskipun menyampaikan Pak Prabowo sebagai presiden, tapi belum juga deklarasi, hanya disampaikan di beberapa kegiatan mendukung penuh Prabowo, tapi Prabowo juga belum menyampaikan sikap. Nah, yang terbaru ini di hari Minggu Pak Prabowo akan ketemu dengan Caimin. Nah, kita tidak tahu apa sebenarnya pertemuannya. Tapi memang ada skenario juga Prabowo Muhaimin Iskandar. Tapi apakah ini akan jadi? Nah, kita tidak lihat. Kita lihat saja nanti di ujung-ujung. Tapi sebenarnya sih untuk capres itu biasanya di ujung penentuan. Dulu kan Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin itu pada saat mau pergi mendaftar orang baru pagi bundu kan. Iya, pada saat terakhir pergi mendaftar baru dideklarasikan bahwa cawapresnya ya Ma'ruf Amin. Oke aja. Tak bangka tahu ya orang. Tapi itu nanti kita lihat apakah akan terbukti. Kemudian kita turunkan pasti grafis terkait hasil survei Litbang Kompas yang mengunggulkan sementara Ganjar Pranowo. Tapi kan ini kan untuk skenario lebih sekitar 10 capres. Kalau head to head kan pasti beda-beda, paling tinggi 7%. Kita tidak tahu ya nanti siapa melawan siapa. Kemudian penentuan calon wakil presiden itu juga berefek penting dan sangat mendukung. Kemarin Pak Jokowi ambil Ma'ruf Amin itu selesai langsung. Jawa Timur langsung besar ke sana karena kan basisnya Pak Jokowi kemarin Jawa Tengah. Nah, nampaknya yang yang cukup merisaukan juga karena tidak ada capres dari wilayah timur Indonesia. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian penuh untuk masyarakat wilayah timur Indonesia. Siapa sih sebenarnya capres yang peduli dengan kita? Termasuk juga Makassar. Nah,
Apakah kita hanya dibutuhkan pada saat ingin pemilihan, atau ada memang program-program nanti yang akan disampaikan ke kita dan itu akan dieksekusi. Ya. Nah, kenapa misalnya Jokowi bisa menang di wilayah timur? Karena banyak pembangunan besar di Sulawesi Selatan itu saja 4 bendungan itu di atas 1 triliun semua. Iya. Ada anggarannya. Kemudian kereta api. Nah, apakah calon presiden nanti ini akan melanjutkan proyek kereta api menuju misalnya ke Sulawesi Barat, Iya. atau naik ke Luwu Timur, kemudian ke Kendari? Apakah ini akan dilanjutkan? Nah, itu yang mesti diperhatikan atau titik kritis dari teman-teman yang berada di wilayah timur. Bagaimana dengan di Maluku, di Papua? Karena kan kita tidak punya capres. Dulu ada Pak JK, cuma kan sekarang tidak ada. Nah, maka siapa yang akan memperjuangkan suara kita? Nah, itu yang mesti dipikirkan bagus-bagus. Karena semua capres ini semua di Jawa. Iya, Jawa, Ganjar Tengah, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Pak Anies mantan Gubernur Jakarta, Prabowo juga gitu, semua. Ridwan Kamil juga Jawa Barat. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh teman-teman di wilayah luar Jawa. Karena ketika pertarungan antar capresnya dari kalangan orang Jawa, maka penentunya pasti di luar Jawa. Karena meskipun sekitar 30% ya, Iya. karena 60% lebih itu wilayah tapi itu penentu. Karena di selisih pilpres yang lalu ini sekitar 6-7% aja, atau bahkan waktu periode pertamanya Pak Jokowi itu tipis sekitar 4%. Nah, ini yang menjadi PR teman-teman di wilayah timur. Nanti kita akan ulas lebih detail siapa sih sebenarnya the winner of the East, atau di Sumatera, atau mungkin di Kalimantan. Nah, oke, itu dari Oke deh. anu. Kakak Cim.